Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis dan penilaian ekuitas chapter 11. Saya Wulandari dengan NIM 2019 1211033. Saya Endang Sterini dengan NIM 2019 1211049. Saya Tika Ikuswandari dengan NIM 2019 1211003. Ketekunan penghasilan. Persistensi laba adalah kunci untuk analisis dan penilaian ekuitas yang efektif. Yang kedua, menganalisis persistensi laba adalah tujuan analisis utama. Dan yang ketiga, atribut persistensi penghasilan meliputi stabilitas, prediktabilitas, variabilitas, kecenderungan, manajemen laba, dan metode akuntansi. Merombak dan menyesuaikan. Ada dua metode umum untuk membantu menilai persistensi penghasilan. Yang pertama, merombak laporan laba rugi dan menyesuaikan laporan laba rugi. Lalu menyusun kembali dan menyesuaikan penghasilan membantu dalam menentukan kekuatan penghasilan. Informasi untuk merombak dan menyesuaikan laporan laba rugi termasuk subdivisinya. Selanjutnya ada pendapatan dari operasi berkelanjutan, lalu ada pendapatan dari operasi yang dihentikan, keuntungan dan kerugian luar biasa, pengaruh kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi, yaitu laporan dan catatan keuangan lainnya, lalu analisis dan pembahasan manajemen lainnya yang berupa bauran produk, inovasi teknologi, penghentian pekerjaan, dan kendala bahan baku. Membentuk kembali penghasilan dan komponen penghasilan bertujuan untuk mengatur ulang komponen pendapatan untuk memberi klasifikasi yang berarti dan format yang relevan untuk analisis. Yang pertama, komponen dapat diatur ulang, dibagi lagi, atau dikenakan pajak, tetapi totalnya harus disesuaikan dengan laba bersih setiap periode. Pengeluarannya diskresioner, komponen seperti ekuitas dalam pendapatan atau kerugian anak perusahaan atau afiliasi yang tidak dikonsolidasi harus dipisahkan. Yang ketiga, komponen yang dilaporkan sebelum pajak harus dihapus bersama dengan efek pajaknya jika direklasifikasi selain pendapatan dan operasi yang dilanjutkan. Pengungkapan pajak penghasilan kemungkinan seseorang untuk memisahkan faktor-faktor yang mengurangi atau meningkatkan pajak seperti yang pertama ada pemotongan, kredit pajak, tingkat keuntungan modal, pendapatan bebas pajak, tarif pajak luar negeri yang lebih rendah, penambahan pajak luar negeri tambahan, pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari pajak dan pajak negara bagian dan lokal atau setelah dikurangi manfaat pajak federal. Item yang tidak material dapat dipertimbangkan dalam jumlah yang berlabel lain-lain. Next. Menyesuaikan komponen penghasilan dan penghasilan. Menyesuaikan yaitu bertujuan untuk menetapkan komponen penghasilan ke periode di mana mereka paling cocok. Yang kedua ada menggunakan data dari menyusun kembali laporan laba rugi dan informasi lain yang tersedia. Dan yang ketiga ada prosedur penyesuaian khusus atau khas yang mana menetapkan item luar biasa dan tidak biasa setelah pajak ke tahun yang berlaku. Yang kedua ada manfaat pajak dari akumulasi rugi operasi yang biasanya dipindahkan ke tahun rugi. Next. Biaya atau manfaat dari penyelesaian gugatan dipindahkan ke tahun-tahun sebelumnya yang relevan. Keuntungan dan kerugian dari pelepasan operasi yang dihentikan dapat berhubungan dengan satu atau lebih tahun sebelumnya. Perubahan dalam prinsip akuntansi atau estimasi penghasilan penyesuaian untuk semua tahun yang dianalisis
menjadi dasar yang sebanding mendistribusikan kembali atau efek kumulatif ke tahun-tahun sebelumnya relevan. Biasanya memasukkan item yang meningkatkan atau menurunkan konekuitas. Next. Prosedur penyesuaian khusus atau khas. Jika sebuah komponen harus dikeluarkan dari periode itu dilaporkan, menggesernya setelah pajak menjadi hasil operasi dari satu atau lebih periode sebelumnya, atau sebarkan atau rata-rata di atas penghasilan untuk periode yang dianalisis. Sebarkan komponen selama pendapatan periode sebelumnya hanya jika tidak dapat diidentifikasikan dengan metode tertentu. Yang kedua, meskipun menyebarkan membantu dalam menentukan kekuatan penghasilan, itu tidak membantu dalam menentukan tren pendapatan. Dan yang selanjutnya ada memindahkan keuntungan atau kerugian ke periodean lain, tidak memperbaiki kesalahan penyajian hasil tahun sebelumnya. Next. Ketekunan penghasilan, yaitu ada Adjusted Income Statement punya Campbell Soup Company. Adjusted Income Statement for year 6/year 11. Di sini ada dalam millions, dolar dalam millions, yang average net income for the period totalnya ada 289,97 ribu dolar. One measure of average earning power. Next. Determinan persistensi laba. Persistensi menghasilkan ditentukan oleh banyak faktor antara lain tren penghasilan, variabilitas, manajemen penghasilan, insentif manajemen. Catatannya yaitu nilai persistensi penghasilan selama siklus bisnis dan jangka panjang. Tren penghasilan dapat dinilai dengan yang pertama ada metode statistik dan yang kedua ada pernyataan tren. Menggunakan angka pendapatan yang diambil dari prosedur penyusutan ulang dan penyesuaian. Next. Manajemen laba yaitu ada perubahan metode atau asumsi akuntansi, mengimbangi keuntungan dan kerugian yang luar biasa atau tidak biasa. Yang selanjutnya ada tuliskan, dan yang terakhir ada pendapatan waktu dan pengakuan biaya. Insentif manajemen yang mempengaruhi persistensi meliputi yang pertama ada tujuan dan minat pribadi, perusahaan dalam kesulitan, perusahaannya makmur, mempertahankan reputasi yang diperoleh dengan susah payah, rencana kompensasi, insentif dan kendala berbasis akuntansi, dan target analisis. Next. Item persisten dan transitory dalam penghasilan, yaitu menyusun kembali dan menyesuaikan pendapatan untuk penilaian ekuitas bergantung pada pemisahan komponen pendapatan yang stabil dan persisten dari komponen acak dan sementara. Menilai persistensi penting dalam menentukan kekuatan penghasilan, dan perkiraan pendapatan juga bergantung pada ketekunan. Selanjutnya ada bagian penting adalah menilai persistensi komponen untung dan rugi pendapatan. Next. Menganalisis dan menafsirkan item transitory. Tujuan menganalisis dan menafsirkan item luar biasa yaitu tentukan apakah suatu item bersifat sementara, dan yang kedua menilai apakah suatu item tidak biasa, tidak beroperasi, atau tidak terulang. Tentukan penyesuaian yang diperlukan untuk menilai ketekunan. Next. Menentukan ketekunan atau sifat sementara item, keuntungan dan kerugian operasional yang tidak berulang. Biasanya dimasukkan dalam pendapatan operasional saat ini, yaitu keuntungan dan kerugian non-operasional yang tidak berulang. Dihilangkan dari pendapatan operasional selama 1 tahun, bagian dan kinerja jangka panjang suatu perusahaan, penyesuaian terhadap item luar biasa yang mencerminkan kegigihan, yaitu pengaruh item sementara pada sumber daya perusahaan dan pengaruh barang-barang sementara yang tercatat dan kemungkinan kejadian di masa depan menyebabkan barang-barang sementara, yaitu pengaruh item sementara pada evaluasi manajemen. Next. Penilaian ekuitas berbasis pendapatan. Next. Hubungan harga saham dan data akuntansi. Rumusnya ada VT sama dengan BVT
ditambah E RIT plus 1 dibagi dengan 1 plus K pangkat 1 ditambah dengan E RIT plus 2 dibagi dengan 1 plus K pangkat 2 ditambah dengan E RIT plus 3 dibagi dengan 1 plus K pangkat 3 dan seterusnya. Penjelasannya yaitu nilai ekuitas VT, nilai buku BVT, penghasilan sisa RIT sama dengan NIT di min K dikali dengan BVT min 1. B yang model ekuitas K. Pertanyaan kunci, apakah potensi manipulasi data akuntansi mempengaruhi keakuratan estimasi berbasis akuntansi atau perkiraan nilai perusahaan? Next. Kelipatan penilaian fundamental, rasio harga ke buku atau PB. Rumusnya ada nilai pasar ekuitas dibagi dengan nilai buku ekuitas. Next. Kelipatan penilaian fundamental, yaitu price to book atau PB dinyatakan dalam data akuntansi. Rumusnya yaitu ada VT dibagi dengan book value T sama dengan 1 plus ROCE T plus 1 min K dibagi dengan 1 plus K ditambah dengan ROCE T plus 2 min K dibagi dengan 1 plus K pangkat 2 dikali dengan book value T plus 1 dibagi dengan book value T. Ditambah dengan ROCE T plus 3 min K dibagi dengan 1 plus K pangkat 3 dikali dengan book value T plus 2 dibagi dengan BVT. Dan seterusnya. Catatannya yaitu ROCE dan pertumbuhan nilai buku meningkat, PB meningkat. Biaya atau resiko model ekuitas meningkat, PB menurun. Selanjutnya ada nilai sekarang dari pendapatan abnormal masa depan adalah positif, negatif, PB lebih besar atau kurang dari 1,0. Next. Rasio price to earning atau PE. Rumusnya yaitu nilai pasar ekuitas dibagi dengan batas pemasukan. Rasio PE dapat dituliskan sebagai fungsi jangka pendek atau STG dan pertumbuhan jangka panjang atau LTG dari laba per saham atau EPS sebagai berikut. Rumusnya ada P0 dibagi dengan EPS 1 sama dengan 1 per K kali STG min LTG dibagi dengan K min LTG. Next. Di mana K adalah biaya modal ekuitas dan STG, LTG adalah persen perubahan jangka pendek atau jangka panjang yang diharapkan dalam EPS relatif terhadap pertumbuhan normal yang diharapkan STG lebih besar daripada LTG dan LTG lebih besar daripada K. Catatannya yaitu rasio PE berbanding terbalik dengan K dan rasio PE berhubungan positif dengan pertumbuhan yang diharapkan di EPS relatif terhadap pertumbuhan normal. Next. Rasio PEG. Jika LTG sama dengan 0, pertumbuhan jangka panjang dalam EPS relatif terhadap pertumbuhan normal diharapkan tetap konstan. Ini penghasilan rasio PEG yang terpopuler. Rumusnya ada P dibagi dengan EPS sama dengan STG dibagi dengan K pangkat 2. Contoh, jika PE sama dengan 20, K 10%, pendukung perangkat screening ini merekomendasikan pembelian saham atau sell jika pertumbuhan EPS yang diharapkan lebih besar dari atau kurang dari 20%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tika Ayu. Ilustrasi penilaian berbasis penghasilan. Perkiraan nilai buku Christie pada tanggal 1 Januari tahun 1 adalah $58.590 dihitung sebagai $58.594 sama dengan 50 tambah 0,25 dikurang 0,15 kali $50.000 bagi 1,15 ditambah 0,2071 dikurang 0,15 kali 56.500 bagi 1,15 kuadrat 2 ditambah lagi 0,1789
dikurang 0,15 kali 63,84 dolar tambah 0,1644 dikurang 0,15 kali 72.145 dolar tambah 0,15 kurang 0,15 kali 72,145 bagi 1,15 kuadrat 5 tambah 0 tambah 0. Ini menyiratkan bahwa saham Christie harus dijual dengan rasio PB 1,17 yaitu 58 dolar 594 atau 50 dolar pada tanggal 1 Januari tahun 1. 3 pengamatan tambahan yaitu ROCE yang diharapkan 15% biaya modal Christie untuk tahun 5 dan seterusnya karena ROCE sama dengan biaya modal untuk tahun kelima dan seterusnya. Hasil tahun-tahun ini tidak mengubah nilai Christie, yaitu pendapatan abnormal sama dengan 0 untuk tahun-tahun tersebut. Efek kompetensi yang diantisipasi tersirat dalam perkiraan profitabilitas masa depan. Karena rasio PE didasarkan pada pendapatan saat ini dan masa depan rasio PE untuk Christie per 1 Januari tahun 1 tidak dapat terhitung karena data tahun sebelumnya tidak tersedia. Rasio PE pada tanggal 1 Januari tahun 2 dihitung sebagai 4,91 sama dengan 1,15 per 0,15 tambah 0,15 per 12.500 3,225 kurang 5.000 per 1,15 ditambah 1.844 dikurang 3.226 per 1,15 kuadrat 2 ditambah 1.339 dikurang 1.845 di per 1,15 kuadrat 3 tambah lagi 0 kurang 1,836 per 1,15 kuadrat 4 dikurang 6.000 per 12.500. Estimasi penilaian pengasumsikan pembayaran dividen terjadi pada setiap akhir tahun. Asumsi yang lebih realistis adalah secara rata-rata arus kas keluar ini terjadi pada pertengahan tahun. Untuk menyelesaikan estimasi penilaian untuk diskon tengah tahun, kalikan PV dari pendapatan abnormal masa depan dengan 1 tambah K dibagi 2. Untuk Christie Company, estimasi penilaian yang disesuaikan sama dengan 59.239 dolar. Ini dihitung sebagai 50 tambah 1 15 dibagi 2 kali 8.594 dolar. Kekuatan pendapatan dan peramalan untuk penilaian. Pendapatan kekuatan. Kekuatan mendapatkan adalah tingkat pendapatan yang diharapkan untuk bertahan di masa mendatang. Model penilaian berbasis akuntansi memanfaatkan kekuatan penghasilan. Yang kedua, banyak analis keuangan yang diarahkan untuk menentukan kekuatan penghasilan. Pengukuran daya produktif mencerminkan
yaitu ada penghasilan dan semua komponennya. Yang kedua, stabilitas dan ketekunan pendapatan dan komponennya. Yang ketiga, tren berkelanjutan dalam mendapatkan dannya komponen. Faktor-faktor dalam memilih jangka waktu untuk mengukur kekuatan penghasilan, yaitu 1 tahun seringkali terlalu singkat untuk mengukur kekuatan penghasilan secara andal. Yang kedua, banyak aktivitas investasi dan pendanaan yang berjangka panjang. Yang ketiga, lebih baik mengukur kekuatan penghasilan dengan menggunakan penghasilan rata-rata atau kumulatif selama beberapa tahun. Yang keempat, periode yang diperpanjang tidak terlalu berpengaruh distorsi, ketidakteraturan, dan efek sementara lainnya. Horizon waktu yang dipilih dalam mengukur penghasilan daya biasa 4 hingga 7 tahun. Penyesuaian penghasilan per saham, yaitu daya penghasilan diukur menggunakan semua komponen penghasilan. Yang kedua, masalahnya adalah pada tahun berapa kami menetapkan item ini saat menghitung daya penghasilan. Analis pendapatan kami mungkin terbatas pada jangka waktu yang singkat. Kami menyesuaikan pendapatan deret waktu singkat untuk item yang lebih terkait dengan periode lain. Jika ini dilakukan atas dasar per saham, setiap item harus disesuaikan untuk pengaruh pajaknya menggunakan tarif pajak efektif perusahaan kecuali tarif pajak yang berlaku ditentukan. Semua item juga harus dibagikan dengan jumlah saham yang digunakan dalam menghitung EPS. Perkiraan penghasilannya dilakukan dengan menganalisis komponen laba dan mempertimbangkan semua informasi yang tersedia, baik kuantitatif maupun kualitatif, meramalkan manfaat dari disagregasi melibatkan penggunaan data menurut lini produk atau segmen. Sangat berguna ketika segmen berbeda berdasarkan risiko, profitabilitas, atau pertumbuhan. Perbedaan antara peramalan dan ekstrapolasi. Sini ada elektronik produknya ada 1,1800 di tahun 2004 ada 1.700, di tahun 2005 ada 1.500, di tahun 2006 ada 1.200. Customer service ada 600 di tahun 2003, di tahun 2004 ada 800, di tahun 2005 ada 1.100. Di tahun 2006 ada 1.400. Total net income-nya ada di 2003 2.400, di tahun 2004 2.500, tahun 2005 ada 2.600, dan di tahun 2006 ada 2.600. Perkiraan penghasilan elemen yang mempengaruhi perkiraan penghasilan, bukti saat ini dan masa lalu, kewajaran ramalan, yang ketiga kontinuitas dan momentum kinerja perusahaan, yang keempat prospek industri, yang kelima kondisi keuangan perusahaan, yang keenam pengolahan. Kualitas manajemen akal, manajemen aset, keterampilan pengoperasian, faktor ekonomi dan daya saing. Indikator kunci seperti belanja modal, simpanan pesan, dan tren permintaan. Laporan interim untuk memantau dan merevisi
estimasi pendapatan. Batasan dalam pelaporan interim terkait dengan kesulitan dalam menetapkan komponen dapat untuk periode kurang dari 1 tahun. Penyesuaian akuntansi akhir periode musiman dalam kegiatan bisnis. Metode pelaporan integral. Persyaratan pelaporan sementara SEC. Implikasi analis dari laporan interim. Laporan interim yang tersedia yaitu ada laporan triwulan, formulir 10Q, laporan perkembangan terkini, formulir 8K, mengungkapkan hasil kuartal keempat yang terpisah, detail penyelesaian akhir tahun. Laporan interim yang diajukan ke SEC seperti laporan laba rugi, interim yang year to date, komparatif, neraca komparatif, laporan arus kas year to date, informasi pro forma tentang kombinasi bisnis, mengungkapkan perubahan akuntansi, analis naratif manajemen atas hasil operasi, laporan perubahan auditor. Soal yang pertama 10.4, manajemen suatu perusahaan ingin memperbaiki tampilan posisi keuangannya saat ini yang tercermin dari rasio lancar dan cepat. Yang dibutuhkan yang pertama, jelaskan 4 secara di mana manajemen dapat mengatur jendela laporan keuangan untuk mencapai tujuan ini. Untuk setiap teknik yang Anda identifikasi di 1, jelaskan prosedurnya. Jika ada yang dapat Anda gunakan dalam analis, Anda harus mendeteksi jendela. Jawaban poin 1, yang pertama, lunasi hutang dagang dengan uang tunai. Hal itu akan mengurangi baik aktiva lancar maupun kewajiban lancar dengan jumlah yang sama, sehingga meningkatkan rasio lancar dan rasio cepat. Yang kedua, investasikan dana modal tambah pada akhir tahun. Akan menambah kas tetapi tidak mempengaruhi kewajiban lancar. Yang ketiga, menjual aset tetap untuk uang tunai atau catatan jangka pendek akan meningkatkan aset lancar, tetapi hanya menurun aset tetap. Rasio saat ini dan cepat akan meningkat. Yang keempat, meminjam uang tunai dengan menimbulkan kewajiban jangka panjang akan menambah uang tunai, tetapi tidak akan mempengaruhi kewajiban lancar. Yang kelima, menunda timbulnya berbagai biaya seperti periklanan, penelitian dan pengembangan dan pemasaran bersama dengan mengurangi belanja modal. Yang keenam, buka lebih lama pembukuan penerima kas sebagai upaya untuk menunjukkan piutang yang lebih tinggi atau koleksi. Metode ini adalah perangkat yang sangat tidak teratur dan manipulatif. Prosedur ini adalah transaksi bisnis normal yang biasanya tidak dapat dipertimbangkan sifatnya manipulatif. Mereka mungkin menjadi manipulatif ketika mereka tidak memiliki bisnis yang sehat. Pembenaran dan dilakukan semata-mata untuk mempengaruhi tindakan yang digunakan oleh analis luar. Jawaban poin 2, analis dapat jika semua bukti yang mendasari ketersediaan mendeteksi masing-masing metode ini. Namun, bukti yang cukup, seperti faktur dan pembukaan entry asli, kemungkinan besar akan terjadi tidak tersedia untuk diperiksa. Selain itu, metode ini mungkin tidak dapat dikenali melalui analis laporan keuangan perusahaan yang biasa jika bukti yang cukup tersedia. Teknik berikut dapat digunakan untuk mendeteksi metode yang dijelaskan dalam A.
Analis dapat menentukan kebijakan pembayaran biasa perusahaan dan membandingkannya dengan yang dipekerjakan pada akhir tahun. Ia dapat melihat persyaratan kewajiban untuk melihat apakah memang demikian dibayar pada waktu yang paling menguntungkan. Dengan kata lain, jika ada manfaat ekonomi yang diperoleh dengan membayar mereka lebih awal daripada saat jatuh tempo atau ketika biasanya dibayarkan. Ia dapat memeriksa pembayaran di bulan pertama tahun berikutnya. Apakah kewajiban dibayarkan secara tidak profesional hingga akhir tahun? Dengan mempertimbangkan persyaratan normal, persediaan yang sangat rendah di akhir tahun juga dapat mengidentifikasikan kegagalan untuk membeli barang dagangan di akhir tahun. Berbagai upaya untuk meningkatkan rasio cepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ulan. dapat menganalisis waktu investasi dan penggunaannya. Jika dia melihat suntikan modal besar di akhir tahun yang diwakili oleh kas menganggur atau dapat dipasarkan sekuritas yang tidak terkait dengan operasi dan di mana kemungkinan kecil dana tersebut diperlukan untuk operasi dalam jangka waktu dekat, alasannya mungkin window dressing. Lalu selanjutnya ada kontrak dan faktur mungkin diperiksa untuk melihat kapan mereka masuk dan kapan mereka dicatat. Yang terakhir yaitu prosedur investigasi pinjaman berlebihan pada akhir tahun sama dengan prosedur untuk investasi reksadana ekuitas yang berlebihan. Di atas juga kontrak harus dipelajari, tentukan apakah itu pinjaman yang benefit. Selanjutnya ada jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas harus diperiksa untuk membandingkan pengeluaran yang terjadi menjelang akhir tahun dengan pengeluaran pada awal tahun berikutnya dan alasan perbedaan besar. Lalu ada untuk menentukan apakah pembukuan dibiarkan terbuka terlalu lama, analis akan mempelajari dokumen-dokumen seperti faktur yang mendasari dan cek yang dibatalkan untuk menentukan tanggal sebenarnya dan membandingkannya dengan tanggal yang dicatat. Dia mungkin juga mengkonfirmasi akun material dengan pelanggan pada akhir tahun. Next. Problem 10.4. Di reproduksi di bawah ini adalah data keuangan yang dipilih pada akhir tahun 5 dan perkiraan akhir tahun 6 untuk perusahaan teratas. Berikut datanya yang dibutuhkan ini dengan asumsi semua biaya dibayar tunai saat terjadi dan biaya penjualan tidak termasuk depresiasi. Perkiraan saldo kas akhir untuk tahun 6. Jika Topcon ingin mempertahankan saldo kas minimum $50.000, haruskah ia meminjam? Jawabannya di sini ada anggaran tunai, di mana anggaran ini disiapkan untuk memperkirakan total kebutuhan kas untuk periode tersebut. Ini termasuk penerimaan kas, pembayaran tunai, dan keuangan yang diperlukan dari luar. Mengetahui saldo kas dengan perusahaan sangat penting karena membayar kreditor dan memenuhi kewajiban jangka panjang, kewajiban jangka pendek, dan pengeluaran sehari-hari bergantung pada saldo kas dengan perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas membuat rasio lancar dan rasio uji asal lebih kuat. Saldo kas dan pola perolehan kas menunjukkan kekuatan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan kas. Oleh karena itu, penting untuk menyiapkan anggaran kas. Next. Di sini ada income statement. Partikularnya ada sales $1.500. Lastnya ada cost of goods sold yaitu 412.500 dikali 70%, yaitu hasilnya 288.750. Lastnya depreciation
$25.000 dikurang 21.500, maka dapat plus. Lalu lesnya selanjutnya ada other expense atau balancing figure 110.250, maka net income-nya sebesar $10.000. Penjelasannya, harga pokok penjualan telah dihitung dengan mengalihkan nilai penjualan dengan 70%. Jumlah biaya penyusutan yang dibebankan selama periode berjalan telah dihitung dengan pengurangan akumulasi penyusutan tahun kelima dari akumulasi penyusutan tahun keenam. Jumlah biaya lainnya telah dihitung sebagai angka penyeimbang. Ini telah dihitung oleh laba bersih, biaya penyusutan, dan harga pokok penjualan dari nilai penjualan. Next. Selanjutnya ada computation of purchase, di mana ada end inventory-nya 75.000, add-nya itu ada cost of goods sold sebesar 288.750, less-nya beginning inventory-nya sebesar 12.000, maka purchase-nya sebesar 331.780. Penjelasannya, jumlah pembelian selama periode tersebut telah dihitung dengan mengurangi penjelasannya, jumlah pembelian selama periode tersebut telah dihitung Selanjutnya ada computation of cash paid for inventory purchase. Itu begini, account payable sebesar 65.000, add-nya ada purchase-nya 331.750, less-nya ending account payable sebesar 122.000. Maka cash paid for inventory purchase-nya sebesar 274.750. Penjelasannya, kas yang dibayarkan selama periode tertentu telah dihitung dengan mengurangi hutang akhir dari jumlah pembelian dan hutang awal. Next. Selanjutnya ada cash budget. Beginning cash-nya sebesar 35.000. Plusnya ada cash collection from beginning account receivable-nya 75.000. Cash allocation from credit sales-nya 412.500 dikurang 412.500 dikali 90/360. Maka hasilnya 309.375. Total available cash-nya sebesar 419.375. Lastnya ada payment for tax yaitu 9.000, payment for not payable sebesar 17.500 dikurang 15.000 sebesar 2.500, case payment for other expense-nya sebesar 110.250, cash payment for cost of goods sold sebesar 274.750, maka ending cash balance-nya sebesar $22.875. Lalu dikurangi dengan less required ending balance-nya sebesar 50.000. Maka cash surplus available-nya sebesar 27.125. Amount need to borrow-nya sebesar 27.125. Penjelasannya, saldo kas awal telah ditingkatkan dengan kas yang dikumpulkan dari piutang awal dan penagihan dari penjualan kredit untuk menentukan total saldo kas yang tersedia. Pembayaran pajak, harga pokok penjualan, hasil bayar, dan biaya lain-lain
telah dikurangkan dari total kas yang tersedia untuk menemukan saldo kas akhir minimal. Saldo kas yang dibutuhkan telah dikurangi dengan saldo kas akhir untuk menemukan pinjaman yang diperlukan. Jumlah yang dibayarkan untuk level bayar telah dihitung dengan mengurangi saldo akhir tahun ke-6 dari saldo akhir tahun ke-5. Diasumsikan bahwa semua penjualan adalah penjualan kredit dan kas yang dikumpulkan dari penjualan telah dihitung dengan pengurangan piutang akhir dari total penjualan. Piutang akhir telah ditentukan dengan pengalihan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.